Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah dimanapun berada, alhamdulillah di sore hari, ya, di waktu yang istijabah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, setelah asar menjelang maghrib ini, mari di hari yang ke-23 bulan Ramadan ini kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah atas karunia iman dan takwa, atas karunia kita dapat melaksanakan amal-amal soleh di bulan yang mulia, yaitu bulan turunnya Al-Quran, bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima semua amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Di episode yang ke-23 sore hari ini, topik kita adalah bagaimana kita meraih keberkahan amal dengan kebaikan hati. Ya, kebaikan hati inilah yang menentukan keberkahan amal kita. Ya, hati yang saleh, ya, bukan hanya anggota tubuh yang saleh, tapi hati dulu. Dimulai dari hati yang saleh. Kemudian hati yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberkahi amal yang sedikit. Amal yang sedikit, ya, amal yang kecil, ya, amal yang kelihatannya tidak dihitung, ya, tidak dianggap oleh manusia, tetapi kalau dilakukan dengan hati yang bersih, dengan hati yang soleh dan kita istiqamah terus menerus, itu amal kecil ini, ya, dia akan senantiasa dikembangbiakkan oleh Allah, akan diberkahi oleh Allah, akan diberikan keberlimpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudha'iful ujur, dan tentu saja pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah taala, amal-amal hati ini sangat penting. Untuk apa? Ya, untuk terus continue. Pada waktu-waktu ketika amal-amal anggota tubuh kita, fisik kita, perbuatan kita ini seringkali mengalami futur. Apa itu futur? Mengalami kejenuhan, mengalami penurunan, ya. Nah, disinilah amal hati berfungsi untuk apa? Agar tetap continue meskipun secara fisik, ya, kita sedang tidak melakukan amal-amal kebajikan, tapi hati kita senantiasa terhubung, senantiasa connect dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus tersambung, terhubung dengan Allah, tidak pernah, ya, lepas dari zikrullah, tidak pernah hati kita ini kosong dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah kita ingat perkataan, ya, kita ingat perkataannya siapa? Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW, ya, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim, ya. Ya habbadha naumal akyasi wa fitrahum kaifa yaghbununa qiyamal hamqa wa sawmahum wa dharratu min sahibi taqwa
wa yaqinin afdalu min amsalil jibali min ibadatil mughtarrin. Aduh, Masya Allah, ini ucapan Abu Darda ini nyentil kita, ya, nendang banget kalau kata ya anak-anak sekarang. Nendang ini perkataannya Abu Darda. Apa kata beliau? Ya habbalah, alangkah ya beruntungnya naumul akyas wa fitrahum, beruntungnya ya tidur orang-orang yang cerdas, wa fitrahum, dan ketika mereka berbuka puasa, ya, orang yang cerdas ketika tidur dan ketika berbuka atau tidak berpuasa, ya, itu disayangkan. Ya, mengapa? Orang cerdas itu tertidur, ya, tidak mengetahui hakikat ini. Kaifa yaghbununa qiyamal hamqa wa shaumahum. Mengapa mereka terkagum-kagum atau mengagumi ya qiyamul lail yang dilakukan oleh orang-orang hamqa, orang-orang yang bodoh, dan puasa mereka kagumi, ya, padahal mereka ini ya dikatakan itu orang-orang bodoh, artinya tidak mengerti hakikat takwa, tidak mengerti hakikat ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi kita seringkali ya memuji atau tertipu oleh ya amalan-amalan zahir yang kelihatannya hebat, yang kelihatannya mantap, ya, baik itu qiyamnya maupun siamnya, ya. Kenapa mereka mengecilkan itu? Ya, mereka membesarkan hal-hal yang sebenarnya kosong dari tidak ada isinya. Tetapi mereka ya tidak melihat atau mereka ini meremehkan ya fakta bahwasanya satu zarrah amal seberat biji zarrah. Ya, kalau diterjemahkan biasanya dalam kitab-kitab kitab-kitab di pesantren itu, zarrah itu seberat biji sawi. Ya, yang kecil-kecil biji sawi itu. Ya, itu hanya ungkapan saja, ya, perwakilan saya. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Yang lebih kecil dari itu ada, yaitu neutron, elektron dan sebagainya. Itu ya, amalan kecil seberat zarrah saja, kalau dilakukan keluar dari orang yang memiliki ketakwaan dan keyakinan, itu lebih afdal, lebih utama daripada amal-amal sebesar gunung, ya, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang tertipu dengan amal yang besar itu. Ya, kenapa? Mereka lakukan tidak ikhlas, mereka lakukan itu ada riyanya. Makanya Allah mengingatkan di dalam ya surah Al-Ma'un, ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya, banyak orang kelihatannya keren, bagus, ahli ibadah, rajin sholat, tapi Allah mengatakan ya, celaka bagi orang yang sholat yang hatinya tidak khusyuk ketika sholat. Ya, banyak sholat saja, rakaatnya banyak, tapi hatinya nggak khusyuk sholat. Ini fatal akibatnya. Ya, ini tidak direken oleh Allah. Kemudian banyak sholatnya, tapi hatinya rusak, riya. Dia ingin mendapatkan pujian, yura'un walladzina hum yura'un. Hatinya riya, ya, ingin mendapatkan pujian manusia. Wa yamna'unal ma'un, bahkan orang yang sholat ini kalau tidak peduli kepada sesama, tidak peduli kepada tetangga, kepada kerabat, kepada saudaranya sesama muslim, ya, mereka mencegah untuk memberikan bantuan, enggan memberikan bantuan al-ma'un yang bermanfaat bagi kemaslahatan umum, maka mereka dianggap sholatnya itu celaka. Nauzubillah min zalik. Ya, ini perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya, lalu kemudian Imam Ibnu Qayyim memberi komentar ya atas pernyataan Abu Darda ini. Hadza min jawahiril kalam. Ini adalah ya salah satu kata-kata mutiara dan bukti-bukti bahwasanya para sahabat ini memiliki fikih yang sempurna. Ya, fikih bukan hanya fikih
ya halal haram makanan, minuman itu penting, tapi fikih bagaimana punya pemahaman yang mendalam, ya, bukan hanya pada kulit luarnya, ya, tapi fikih hati yang mendalami hakikat sesuatu, yang sampai kepada inti substansi sesuatu, tidak tertipu kepada amal-amal zahir, tetapi dia fokus kepada perbaikan hati. Agar apa? Amal yang zahir itu menjadi barakah. Ya, amal zahir, ya, baik yang kecil maupun besar, itu menjadi berkah, ya, menjadi panen pahala kalau dimulai dari hati yang lurus, hati yang istiqamah dan hati yang bersih. Itulah menunjukkan fikihnya sahabat itu sempurna. Pemahaman, fikih itu pemahaman. Pemahaman terhadap hakikat sesuatu. Bukan fikih hanya fokus kepada batal atau tidaknya puasa. Ya, tetapi fikih yang lebih dari itu adalah lebih fokus kepada kita ini menjaga hati, menjaga diri agar, ya, pahala puasa kita tidak batal. Ya, kalau batal puasa, ya, caranya mudah kita ketahui. Makan, minum sengaja di siang hari bulan Ramadan bukan karena lupa, ya, tapi sengaja, ya, itu batal. Ya. Tapi ada yang membatalkan pahala puasa, ya, bohong, atau berkata dusta, bersumpah palsu, memfitnah orang lain, berkata-kata kotor, ya, kemudian berkata-kata mencaci maki orang lain, berbuat buruk kepada tetangga, ya, menghardik anak yatim di siang hari Ramadan, nauzubillah, mencuri, berzina, la haula wala quwwata illa billah, nauzubillah min dzalik. Ya, itu lakukan. Nah, maka itu inilah yang menempatkan para sahabat Rasulullah SAW, karena fikih mereka ini yang menggabungkan antara aspek zahir dan batin. Inilah yang menyebabkan mereka ini, ya, lebih mulia dan menempati posisi tertinggi dari umat Rasulullah SAW dalam setiap kebaikan. Itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka beliau mengatakan apa? Fa'alam annal 'abda innama yaqta'u manazil as-sayri ila Allah biqalbihi wa himmatihi la bi badanihi. Ketahuilah, sungguhnya seorang hamba itu betul-betul dia melangkah, ya, meniti tempat-tempat perjalanan menuju Allah itu hanya dinilai dengan apa? Dengan hatinya dan himmahnya, tekadnya yang bulat, yang sempurna untuk Allah. La bi badani, tidak dinilai hati seorang hamba itu, ya, apakah dia betul-betul menempuh, meniti jalan menuju Allah, tidak dinilai dari amal zahirnya, badannya. Kenapa? At-taqwa fil haqiqah hiya taqwal qulub. Karena ketakwaan sesungguhnya itu adalah ketakwaan hati. La taqwal jawarih, bukan ketakwaan anggota tubuh kita. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sungguhnya, ya, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu adalah termasuk ketakwaan hatinya. Hatinya itu takwa. Demikian pula ayat 37 di surat yang sama Al-Hajj. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Allah, ya, tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah hewan sembelihan itu, kurban, ya. Ya, yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari hati kalian. Dan Nabi SAW bersabda, taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini, kata Rasulullah, di dada. Ya, wa asyara ila sadri, hadis riwayat Muslim. Maka sahabat kalian dirahmati Allah, orang cerdas, orang yang bijaksana, orang pintar adalah orang yang menempuh jarak, ya, menuju Allah, perjalanan menuju Allah, dia tempuh jarak itu dengan bagaimana? Dengan sihhatul azimah, dengan tekad yang benar.
wa uluwil himmah, dan cita-cita yang tinggi, tekad yang tinggi, wa tajridul qasd, dan dengan mengosongkan, menihilkan maksud tujuan selain daripada Allah. Ya, harus memurnikan maksudnya, ya itu. Memurnikan maksud itu tajridul qasd, wa sihhatin niyah, dan niat yang benar. Ya, mal amal al-qalil, meskipun amalnya sekecil, meskipun amalnya sedikit, tetapi disertai dengan tekad yang benar, kemudian disertai cita-cita, semangat yang tinggi, disertai memurnikan, kemurnian tujuannya itu hanya untuk Allah dan niatnya benar, itu berlipat-lipat kali lebih baik. Dia akan menempuh, meskipun dengan amal kecil itu dia akan melewati berkali-kali lipat apa yang sudah ditempuh oleh orang yang mohon maaf tidak punya bekal, kosong hatinya. Meskipun dia sudah capek, berat, letih, perjalanannya susah, sudah dia tempuh, amal sudah banyak dia keluarkan biaya, sudah banyak dia keluarkan tenaga, dia sudah banyak keluarkan harta untuk zakat, infak, sedekah, dia sudah banyak keluarkan tenaga, harta untuk haji dan umrah, tetapi hatinya tidak ikhlas, tekadnya tidak benar, tujuannya tidak benar, ada tujuan-tujuan lain selain daripada Allah, cita-citanya itu pendek, angan-angannya pendek, hanya untuk kepentingan duniawi saja dia melakukan amal-amal kebaikan, bukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Capek dia bermake up, capek dia bersolek, menampilkan sisi-sisi baik dari dirinya di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah, maka dia akan merugi, dibandingkan dengan orang yang amalnya kecil, sedekahnya mungkin tidak seberapa, puasanya mungkin tidak seberapa banyak, sholatnya sudah apa yang sudah diwajibkan, seperti yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu banyak dia melakukan sholat-sholat yang lain, sholat-sholat sunnah, tapi itu semua dilakukan dengan tekad niat yang benar. Ini akan mengalahkan hamba Allah yang berjalan menuju Allah, tapi dia dengan membawa amal-amal berat, membawa amal-amal besar, tapi hatinya rusak. Ini dikalahkan oleh hamba yang seperti tadi itu disebutkan. Maka itu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan apa? Tidak terbatasnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya akan melipat gandakan pahala amal-amal hati. Itu tidak terbatas pahalanya, tidak terbatas. Nah, kalau amal fisik, amal anggota tubuh itu dilipat gandakan ila haddin maklum mahsub, itu sampai batas yang tertentu saja sudah bisa dihitung. Tapi amal-amal hati ini la yantahi tadhifuha, itu tidak ada batasan Allah melipat gandakan pahalanya. Kenapa? Karena amal perbuatan fisik yang zahir itu ada batasnya, dia akan berhenti di situ. Maka balasannya itu berhenti pada saat amal zahir itu berhenti. Tapi amal hati, kata Imam Ibnu Qayyim, amma a'malul qulub fahiya daimatun muttasilatun wa in tuwariya syuhudal abdi laha. Jadi amal-amal hati ini dia akan terus menerus, dia akan terus tersambung, dia akan terus berjalan meskipun amal fisiknya berhenti sejenak istirahat, tapi amal hati ini terus jalan, terus tersambung, terus terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak ada saksi, tidak ada hamba yang melihat menyaksikan. Ini amal-amal hati ini di kapanpun, dimanapun, apabila bisa dia jaga, maka ini yang akan mendatangkan pahala,
yang berlipat-lipat dan tidak ada batas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya luar biasa ya. Seperti apa? Amalan apa ini? Mahabbah, cinta, ridha kepada Allah. Ya, itu amalan mahabbah dan ridha kepada Allah. Ini adalah amalan yang tidak akan berpisah dari hati. Walaupun ya tidak ada saksi, tidak ada orang yang melihatnya. Maka si pemilik hati yang senantiasa cinta dan ridha kepada Allah, dia akan terus mendapatkan ya pahala itu. Semakin banyak ya, famazidul muhibbir radhi muttasilun bidawami hadil hal fahuwa fi mazidin law fatarat jawarihu. Ya, orang yang mencintai dan ridha kepada Allah, apabila dia terus tersambung, terhubung dengan Allah dalam kondisi apapun, maka dia akan terus pahalanya mengalir, pahalanya terus berjalan, argonya jalan, gak pernah berhenti. Argo pahalanya jalan terus, gak pernah berhenti. Ya, meskipun mobilnya, fisiknya berhenti, ya, argo pahalanya tetap jalan. Kenapa? Hatinya tetap jalan. Hatinya tetap tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bal qad yakunu mazidu fi hali sukunihi wa futurihi akthar min mazidi kathirin min ahwalin min ahli nawafil bima la nisbata bainahuma. Bahkan bisa jadi ya bertambah ya pahala itu pada saat dia sedang diam, dia sedang tidak melakukan amal kebajikan, tetapi hatinya terus tersambung, maka dia tetap akan mendapatkan pahala yang lebih banyak yang tidak bisa dibandingkan dengan orang yang ahli mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Fa in ankarta hadza fata'ammal mazida ya, mazida naimin billah wa qiyama ghafilin anillah. Ya, fa Allah subhanahu innama yanzilul qulub wal himam wal azaim la ila suwaril a'mal. Kalau Anda mengingkari ya fakta ini, maka renungkanlah ya berapa banyak ya pahala yang akan diberikan kepada orang yang tertidur ya, tidak ingat Allah. Saat dia tidur, dia tidak ingat Allah. Bagaimana orang yang qiyam tetapi qiyamul lail tapi hatinya lalai dari Allah. Ya, Allah hanya melihat kepada hati seorang hamba, kepada tekadnya, kepada kesungguhannya, bukan kepada rupa dan bentuk amal-amal anggota tubuh kita. Demikian, ya. Maka itulah kata pungkas dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sehingga pada akhir perjumpaan kita kali ini saya ingin mengingatkan ya perkataan seorang ulama besar tabi'in, Abdullah ibn al-Mubarak ya rahimahullah. Beliau berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Banyak amal kecil tapi besar pahalanya ya. Kenapa? Karena niat yang benar, ikhlas karena Allah. Wa rubba amalin katsirin tusaghiruhun niyah. Banyak amal banyak amal yang besar-besar, banyak tapi pahalanya kecil dan disusutkan ya, pahalanya bahkan bisa jadi susut atau mungkin bisa jadi hilang sama sekali. Kenapa? Karena niat yang salah. Nauzubillah min zalik ya. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beraksi di Ramadan dengan mudah dan berkah bersama ActionPay. Yuk hijrah dalam bertransaksi menggunakan ActionPay. Bayar listrik, air, BPJS atau beli paket internet, semua jadi mudah dan berkah. Setiap transaksi yang kamu lakukan, ada berkah sedekah untuk mereka yang membutuhkan. Ayo download ActionPay di Play Store dan App Store kamu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.